Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah logika. Ini adalah pertemuan ketiga kita, dan pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai konsep, isi, dan luas pengertian. Jadi apa itu konsep, kemudian juga definisi pengertian, kita akan langsung bahas saja. Ya, oke. Yang pertama konsep atau konseptus atau konsep atau proposisi atau pernyataan. Nah, jadi konsep ini berasal dari kata Latin yaitu concipere, yang artinya mencakup, mengandung, mengambil, menyedot, dan menangkap. Jadi sebenarnya ada berbagai macam istilah atau terminologi yang digunakan untuk menyebutkan konsep. Di antaranya yaitu proposisi dan pernyataan. Nah, kemudian menurut Rahmat, dalam teori logika tidak ada proposisi tanpa pengertian dan tidak ada penalaran tanpa proposisi. Jadi ini saling berhubungan ya. Jadi pertama itu harus adanya pengertian, kemudian muncul proposisi, dan kemudian muncul penalaran. Maka dari itu pentingnya untuk mengetahui apa itu konsep atau pengertian, sehingga nantinya teman-teman akan bisa mengetahui bagaimana posisi pengertian, kemudian proposisi, dan penalaran. Jadi paling bawah itu pengertian, yang kedua itu proposisi, dan yang paling atas itu penalaran. Jadi penalaran itu dibangun dengan konsep atau pengertian. Jadi tanpa ada konsep tidak akan bisa ada penalaran. Nah, jadi pengertian atau konsep adalah, ini kita langsung breakdown saja ya, bagaimana konsep itu dijelaskan. Yang pertama yaitu sesuatu yang bersifat abstrak. Jadi konsep itu abstrak ya. Nah, bagaimana kemudian? Yaitu kita lanjut ke tahap kedua. Jika ingin menunjukkan pengertian, jadi harus diganti dengan lambang. Nah, bagaimana lambang itu bisa dibentuk? Yaitu menggunakan bahasa. Dan setelah sampai pada tahap bahasa, barulah lambang tersebut diterjemahkan melalui kata. Jadi dalam bahasa, pengertian itu lambangnya berupa kata. Kata sebagai fungsi pengertian disebut form atau terminologi. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi yang pertama itu pengetahuan itu, konsep itu bersifat abstrak. Kemudian dia diganti dengan lambang. Ini masih dalam dalam proses berpikir ya. Kemudian setelah ada lambang itu barulah diterjemahkan dengan bahasa. Nah, bahasa ini outputnya kemudian muncullah kata untuk bisa menjelaskan konsep itu sendiri. Jadi pengertian masih abstrak, kemudian lambang, bahasa, dan outputnya keluarnya itu adalah kata. Jadi dari bahasa ke kata itu merupakan bentuk pemikiran. Nah, dapat dilihat dari gambar tersebut bahwa pengertian atau konsep adalah bentuk wujud dari sesuatu yang terdapat dalam jiwa. Jadi konsep itu harus ada wujudnya. Dia awalnya memang masih dalam abstrak, masih dalam jiwa ya, kemudian dikeluarkan menjadi atau berbentuk menjadi sesuatu. Yang dimaksud bentuk wujud di sini adalah ciri hakikat sesuatu. Untuk itu perlu kita membedakannya, wujud atau wadah dengan kata wujud atau hakikat. Kata tangan, kaki, hidung, telinga misalnya sebagai pengertian tidak ada dalam wujud, melainkan terhadap dalam wujud yang cirinya tertangkap oleh budi. Pengertian merupakan hal yang sifatnya abstrak dan konkret. Jadi pengertian bentuknya objek ideal, bukan berkat sukma. Jadi pengertian ini sifatnya abstrak ya, bukan konkret. Bentuknya itu objek ideal. Nah, kemudian ada dua jenis konsep. Jadi konsep ini dibagi menjadi dua menurut sumbernya. Ini menurut Langfeldt. Jadi konsep itu yang pertama dibagi menjadi konsep pengertian atau a priori,
yaitu pengertian yang sudah ada dalam budi sebelum pengalaman. Jenis pengalaman ini merupakan bawaan sejak lahir. Nah, menurut Al-Ghazali ini disebut ilmu awali atau ilmu daruri. Nah, kemarin yang pas kita pertemuan tatap muka kemarin kan sudah ada ya sejarah tentang ilmu logika. Salah satunya dari Al-Ghazali, silahkan dibuka lagi hasil diskusinya kemarin. Al-Ghazali itu seperti apa, sumbangsihnya dalam studi logika itu seperti apa, apakah memang benar dia mencetuskan ilmu awali atau ilmu daruri. Nah, jadi a priori ini merupakan kemampuan yang sudah ada sejak seorang manusia lahir dan berfungsi sebagai kemampuan modal pokok. Kedudukan kemampuan ini adalah sebagai teori, dan konsep ini juga berlaku secara umum. Jadi untuk mengerti apa itu konsep a priori, kalian bisa berfokus pada kata kunci yaitu sebelum pengalaman. Jadi konsep ini dibentuk sebelum manusia mengalami suatu pengalaman. Nah, jadi tidak perlu ada pengalaman terlebih dahulu untuk mengetahui seperti ini. Untuk mengetahui konsep a priori ini. Yang kedua yaitu konsep pengertian atau a posteriori, yaitu pengertian yang baru ada pada akal budi setelah pengalaman. Iya Pak, buku. Setelah pengertian ini merupakan, jadi pengertian ini terbentuk ketika seorang manusia itu sudah mendapatkan hasil dari pengamatannya terhadap sesuatu. Al-Ghazali menamakan sebagai ilmu nadari atau ilmu muktasab, adalah pengetahuan yang tahu sesudah mengalami. Kedudukannya sebagai praktik. Konsep ini berlaku secara khusus. Jadi untuk contoh a priori itu misalnya ini kan tanpa pengalaman. Jadi misal kalian tahu itu air adalah cair, ya kan, air adalah cair. Sedangkan konsep atau a posteriori itu setelah adanya pengalaman. Jadi misal air itu dingin, itu kan pengalaman. Misal kalian mencelupkan tangan kalian atau memasukkan tangan kalian ke air, jadi kalian tahu kalau suhu air itu dingin. Nah, ini loh contohnya konsep a posteriori itu setelah adanya pengalaman. Nah, contohnya itu air. Jadi kalau a priorinya itu air cair, kalian sudah tahu kalau air itu cair, sedangkan konsep posteriorinya itu air bersuhu dingin, karena kalian sudah mencoba memasukkan indera peraba kalian ke air. Kemudian kita langsung masuk ke pengertian ya. Jadi pengertian itu apa? Pengertian itu ya konsep itu tadi. Nah, sedangkan pengertian itu dibagi menjadi dua. Kalau tadi itu kan berdasarkan sumbernya. Nah, sedangkan pengertian itu dibagi menjadi dua, yaitu isi pengertian dan luas pengertian. Apa perbedaannya? Jadi kalau isi suatu pengertian atau kata atau term sering disebut komprehensi, sedangkan luas suatu pengertian disebut ekstensi. Nama lain dari komprehensi atau isi pengertian yaitu konotasi atau intensi, sedangkan kata lain dari luas pengertian yaitu ekstensi atau kadang disebut denotasi. Nah, kalau yang di bawah ini komprehensi ini merupakan arti kata yang saya ambil dari KBBI ya. Jadi komprehensi itu artinya luas dan lengkap tentang ruang lingkup atau isi. Sedangkan ekstensi itu sepertinya ini saya salah ketik ya. Jadi kalau komprehensi itu tentang ruang lingkup atau isi, sedangkan ekstensi itu tentang luas dan lengkap, perpanjangan dan peluasan. Denotasi adalah makna kata secara harafiah atau makna sebenarnya dari suatu kata. Sedangkan konotasi adalah kata yang punya makna lain di baliknya atau sesuatu makna yang berkaitan dengan sebuah kata. Jadi kalau denotasi itu jelas, dia bilang makan, ya makan. Nah, kalau konotasi itu beda lagi. Makan itu bisa berarti hal lain. Misal kalau makan misal makan nasi, ya itu jelas makan nasi ya. Kalau konotasi itu misalnya makan uang, nah kan tidak mungkin ya secara logis makan uang. Nah, makan uang ini merupakan salah contoh konotasi. Makan uang ini mungkin bisa berarti mencuri atau menggelapkan uang atau menelap uang, seperti itu.
Nah, ini bisa lebih jelasnya lagi, yaitu tentang perbedaan pengertian. Yang di sisi kiri itu tentang isi pengertian, sedangkan yang di sisi kanan itu luas pengertian. Nah, tadi isi pengertian itu nama lainnya itu komprehensi atau konotasi atau intensi. Sedangkan luas pengertian memiliki nama lain yaitu ekstensi dan denotasi. Nah, kita ulas lebih mendalam mengenai isi pengertian. Apa itu isi pengertian? Yaitu semua unsur yang termuat dalam suatu pengertian yang meliputi kualitas, karakteristik, dan keseluruhan arti yang tercakup dalam suatu term atau suatu kata. Isi pengertian dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan, manakah bagian atau unsur-unsur suatu pengertian tertentu? Pengertian atau term manusia misalnya mengandung unsur-unsur pokok seperti rasional, beradab, berbudaya, berada, material, berbadan, hidup, dapat berbicara, makhluk sosial, dan seterusnya. Jadi isi ini maksudnya isi dari suatu kata ya. Misal manusia itu kan yaitu makhluk hidup, kemudian memiliki akal pikiran, kemudian berbadan, hidup, dan dapat berbicara seperti itu. Contoh lain mengenai isi pengertian itu misalnya makanan misalnya soto itu makanan berkuah, ada nasinya, ada sayurnya, ada dagingnya. Nah, itu maksudnya yang disebut isi pengertian. Jadi dia itu mengupas lebih dalam mengenai suatu pengertian atau suatu unsur-unsur yang ada dalam suatu terminologi atau kata tertentu. Kemudian contoh lain misalnya pegawai negeri. Nah, pegawai negeri itu seperti apa sih pegawai negeri? Nah, kita bisa mengupas pegawai negeri ini dengan menggunakan isi pengertian. Misal, pegawai negeri ini adalah seorang manusia, kemudian ia bekerja, kemudian bekerjanya itu di institusi pemerintahan atau birokrasi, kemudian dia punya jabatan tertentu, gajinya dibayar oleh pemerintah, diangkat oleh pemerintah, dan dia bekerja untuk rakyat, kepentingan rakyat, seperti itu. Jadi kalau isi pengertian ini semua unsur yang termuat dalam suatu pengertian atau suatu kata, apapun lah, jadi yang menjelaskan kata itu secara lebih rinci, secara lebih mendalam. Nah, jadi ini jenis-jenis komprehensi atau isi pengertian, yaitu keseluruhan. Jadi kita kembali lagi dari definisi lain isi pengertian, yaitu keseluruhan unsur atau sifat yang termuat dalam suatu pengertian. Yang pertama yaitu komprehensi esensial dasar, yaitu ciri atau sifat yang secara niscaya ada pada satu pengertian. Misalnya, hewan yang berakal budi pada pengertian manusia. Jadi manusia ini dianggap sebagai hewan yang punya akal dan budi. Meskipun kayak sedikit kasar gitu ya, tapi kan memang benar bahwa manusia ini merupakan salah satu hewan, tapi hewan yang memiliki kelebihan atau keistimewaan, yaitu memiliki akal dan budi. Kedua yaitu komprehensi komplementer atau absidental, adalah ciri atau sifat yang secara kebetulan atau bersifat melengkapi isi dari suatu pengertian. Misalnya, menangis pada pengertian manusia. Jadi manusia ini dilengkapi dengan ciri atau sifat lain. Contohnya misal menangis. Jadi sifatnya komplementer ya. Misal kan tidak semua manusia itu menangis ya, atau tidak semua manusia itu jahat, atau tidak semua manusia itu pembohong. Jadi untuk komprehensi komplementer ini bersifat melengkapi secara kebetulan. Kalau yang esensial itu memang sudah ada, sudah ya pokoknya dia mutlak ada. Sedangkan kalau komprehensi komplementer itu bersifat pelengkap dan belum tentu dimiliki oleh seluruh manusia. Contoh lain ya, misal komprehensi esensial itu makhluk yang memiliki jantung. Manusia hidup itu kan pasti memiliki jantung. Jadi jelas kan, kalau dia tidak memiliki jantung, ya dia tidak manusia, karena kemungkinan kalau dia tidak punya jantung, dia tidak bisa hidup. Contoh lain dari komprehensi komplementer, misalnya apa ya enaknya? Misalnya di mahasiswa, sarjana, komplementernya apa? Lulus cum laude. Ini kan komplementer, karena belum tentu semua mahasiswa itu lulus dengan predikat cum laude. Jadi cum laude ini bersifat komprehensi komplementer. Kemudian kita lanjut ke jenis pengertian atau jenis konsep selanjutnya, yaitu luas pengertian atau ekstensi. Yaitu suatu pengertian
keseluruhan hal atau lingkungan realitas yang dapat ditunjuk dengan pengertian tersebut. Misalnya, luas pengertian gajah adalah semua gajah. Di luar lingkungan atau kelompok binatang yang disebut gajah, pengertian gajah tak dapat diterapkan. Jadi, luas pengertian ini membatasi bagaimana kita memahami sesuatu. Ada terminologi yang dibatasi, misal tadi gajah kan. Jadi kalau semisal ini disebut gajah, tidak mungkin seorang jerapah itu disebut gajah. Gitu. Nah, atau misal ini laki-laki, tidak mungkin perempuan itu disebut laki-laki karena memang luas pengertiannya terbatas pada laki-laki saja. Nah, jadi luas pengertian ini juga dibagi menjadi dua, yaitu luas yang mutlak adalah luas pengertian terlepas dari fungsinya kalimat. Sedangkan luas yang fungsional adalah luas pengertian dilihat dari sudut fungsinya, yaitu sebagai subjek atau predikat dalam kalimat tertentu. Nah, kemudian kita lanjut ke hubungan antara isi dan luas pengertian. Jadi konsep itu tadi saya jelaskan lagi dibagi menjadi dua. Konsep atau pengertian dibagi menjadi dua, yaitu isi dan luas pengertian. Nah, kedua jenis konsep ini memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Ingat ya, berbanding terbalik. Seperti ini. Jadi semakin bertambah luas suatu pengertian, maka semakin bertambah banyak isi pengertian itu. Sedangkan semakin umum suatu pengertian, semakin sedikit isinya. Dan semakin luas lingkungannya. Sebaliknya, makin banyak isinya, makin mendekati realitas konkret, maka semakin sempit luasnya. Jadi begini sih, kalau isinya bertambah, maka luasnya berkurang. Kalau luasnya berkurang, maka isinya bertambah. Seperti itu ya. Jadi hubungannya itu berbalik. Kalau isi bertambah, maka luas berkurang. Sedangkan jika luas berkurang, maka isinya bertambah. Misalnya, pengertian makanan. Makanan ini masih umum dan luas, sebab belum menerangkan untuk apa makanan ini, seperti apa makanan ini. Nah, sedangkan misal, itu kan kalau pengertian makanan ini kan luas kan. Nah, kita masuk ke isinya. Contohnya yaitu dengan contoh kita ambil makanan yaitu bakwan. Jadi bakwan ini merupakan pengertian lebih konkret yang menjelaskan makanan yang terbuat dari tepung dan sayur yang kemudian digoreng. Sehingga dapat disimpulkan bakwan memiliki luas terbatas dengan isinya padat atau banyak. Jadi sulit untuk membuat suatu pengertian dengan luas dan isi yang berbanding lurus. Karena memang sudah hukumnya luas dan isi ini hubungannya terbalik. Nah, coba nanti kita belajar lagi bagaimana contoh-contoh hubungan antara isi dan luas pengertian. Nah, jadi begini saja ya yang dapat saya sampaikan. Untuk itu selanjutnya kita akan berdiskusi di grup. Terima kasih telah mengikuti kuliah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.